KSI TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa KSI Channel. Selamat berjumpa di program perdana kami, Daily Sunnah. Program yang memberikan cakrawala informasi keseharian yang dianjurkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tema perdana kali ini tentang bagaimana adab berolahraga dalam Islam. Bahkan menjadi hobi kebanyakan anak manusia. Islam pun tidak melarangnya, karena memang hukum asal olahraga adalah halal atau diperbolehkan selama tidak disertai perkara-perkara yang terlarang. Hanya saja Islam telah meletakkan rambu-rambu dan kaidah-kaidah olahraga secara umum agar tidak keluar dari garis syariat. Jika kita melakukan olahraga tanpa mengetahui adab dan cara olahraga yang baik, maka tidak menutup kemungkinan kita tidak akan mendapatkan kualitas olahraga yang baik. Sebaliknya, hanya dengan adab dan cara yang benar, kita bisa mencapai kualitas olahraga yang baik yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Oleh sebab itu, sudah barang tentu ketentuan-ketentuan tersebut sangat penting untuk kita kaji agar kita bisa mengetahui serta memahaminya. Setiap muslim hendaknya dalam beraktivitas harus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam berolahraga pun ridho Allah Subhanahu wa taala harus selalu dijadikan tujuan, dan itulah tujuan dari diciptakannya manusia. Termasuk kesalahpahaman sebagian orang yang mengatakan bahwa ibadah hanyalah salat, zakat dan semisalnya. Sedangkan olahraga tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah atau agama. Padahal Islam menjadikan perkara-perkara mubah sebagai ibadah yang berpahala. Antum tahu nggak ada pada berolahraga? Ada pada berolahraga, tentunya kita udah pada tahu ya. Kalau bagi ikhwan yang udah pada ngaji, kita di sini menjaga kerapian dalam berpakaian, yaitu diantaranya yang Anda tahu ya, pakaian di bawah celana di bawah kaki, di bawah lutut, yang lainnya menyesuaikan, seperti itu kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam olahraga tentunya kita memperhatikan adab-adab berolahraga, terutama yaitu pertama memperhatikan pakaian kita sudah menutup aurat apa belum. Jadi akan lebih baik bila pakaian kita dalam berolahraga itu menutup aurat. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya adab-adab berolahraga yaitu yang pertama kita hendaknya berdoa ya semua olahraga, cukup dengan mengucapkan bismillah atau dengan menyebut nama Allah. Yang kedua adab-adabnya ialah tidak melanggar syariat, yaitu menutup aurat, yang pastinya juga niatkan ya, yang pertama yang niatkan untuk mencari kesehatan agar kita bisa beribadah dengan maksimal dengan kesehatan kita yang kita miliki, insya Allah. Ingin masjid-masjid Anda indah? All by Carpet menyediakan karpet-karpet berkualitas dengan harga terjangkau. Hubungi official Obaid 0815 13 38 3258 atau 0822 9915 7359. Aurat pria adalah antara pusar hingga lutut. Artinya, antara pusar dan lutut tidak boleh dipandang. Lutut sendiri tidak termasuk aurat. Nabi SAW bersabda, yang artinya, karena di antara pusar dan lutut adalah aurat. Syekh Abdul Muhsin Al-Ubaikan, ulama senior di Saudi Arabia, ditanya mengenai hukum bermain sepak bola oleh orang awam dan kapan terlarang, lalu apa batasan pakaian yang diperbolehkan. Beliau, hafizahullah, menjawab, bermain sepak bola itu boleh, akan tetapi harus menutup aurat antara pusar dan lutut. Wallahu a'lam. Olahraga yang dilakukan seorang muslim tidak akan sia-sia, bahkan berbuah pahala jika diniatkan untuk mencari pahala dari Allah dan untuk kemaslahatan dirinya, agamanya, dan kaum muslimin secara umum.
Akan tetapi, jika tidak diniatkan demikian, maka akan menjadi bumerang baginya, dan dia akan sulit melepaskannya. Olahraga haruslah bersemangat. Olahraga yang dilakukan dalam keadaan yang kurang bersemangat tidak akan menambah kualitas apapun, hanya membuang waktu. Kita akan tergolong orang-orang yang merugi jika melakukan sesuatu tanpa makna apapun yang bisa kita raih. Dengan demikian, salah satu adab yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam berolahraga harus mempunyai semangat yang baik. Rasulullah SAW melakukan olahraga dengan penuh semangat, sehingga beliau bisa memetik hasil dari semangat tersebut. Pada saat beliau berjalan kaki atau lari pagi, bahkan naik kendaraan seperti unta, terlihat begitu besar semangatnya, dan tidak dapat disangsikan lagi beliau mampu menuai hasil yang baik dalam pekerjaannya. Kira-kira olahraga itu boleh diperlombakan nggak ya? Jelaskan ya. Ya, olahraga ada khilaf antar para ulama, yaitu ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Yaitu ada dalam sebuah hadis, di mana hadis itu berbunyi perlombaan yang diperbolehkan yaitu al-musabaqah hanya diperbolehkan memanah dan berkuda ya. Itu yang saya ketahui, dan yang lainnya itu tidak boleh. Wallahu alam. Berarti perlombaan itu tidak boleh diberi hadiah ya? Kira-kira gimana? Ada dua juga pendapat yang boleh dan tidak, di mana yang boleh diperlombakan yaitu asal dana hadiah itu tidak dipungut dari para peserta, yakni biaya itu murni dari penyelenggara ya, murni hadiah itu dari dana penyelenggara, bukan pungutan dari para peserta. Wallahu a'lam. Ramdhani Furniture dan Bengkel Laskandro menerima, mengerjakan meja warkop, pagar pintu tralis, tangga putar stainless steel, kusen aluminium, kitchen set, lemari, dan lain-lain. Nabi SAW hanya memperbolehkan musabaqah atau perlombaan dengan taruhan pada perkara tertentu saja. Perkara tersebut adalah yang dapat menegakkan Islam, yaitu sebagai sarana untuk latihan berjihad. Perlombaan dengan taruhan yang diperbolehkan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anha. Tidak ada taruhan kecuali dalam perlombaan memanah, pacuan unta, dan pacuan kuda. Sebagian ulama memperluas lagi perlombaan yang diperbolehkan dengan taruhan, yaitu perlombaan menghafal Al-Quran, hadis, dan berbagai macam ilmu agama. Karena menghafal di sini dalam rangka menjaga langgengnya ajaran Islam, sehingga bernilai sama dengan lomba pacuan kuda atau lomba memanah. Dalam kondisi apapun, tidak melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir harus menjadi pegangan kita sebagai umat Rasulullah SAW. Sebab dengan zikir menunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu masih dalam haluan yang benar. Tidak berarti pada saat olahraga kita sambil membaca bacaan zikir. Tetapi kita mesti berusaha untuk menjadikan zikir sebagai bagian dari olahraga kita, sehingga nilai olahraga kita tidak terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga harus diperhatikan karena pria punya kewajiban sholat dan kewajiban berjamaah di masjid. Jika sholat disia-siakan, maka perkara lainnya akan lebih dilalaikan lagi. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya di antara perkara terpenting bagi kalian adalah sholat. Barang siapa menjaga sholat, berarti dia telah menjaga agamanya. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholatnya, maka untuk amalan lainnya akan lebih disia-siakan lagi. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Coba perhatikan dari olahraga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak satu pun yang dilakukan mengganggu orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga merupakan hak setiap orang lain. Tujuan bermain pun jelas, untuk melatih fisik, membugarkan badan, sebagaimana kita melakukan olahraga-olahraga lainnya. Berolahraga harus memperhatikan waktu. Jangan sampai waktu kita jadi sia-sia. Nabi SAW bersabda, yang artinya, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya.
Ingatlah bahwa membuang-buang waktu itu hampir sama dengan kematian, yaitu sama-sama memiliki sesuatu yang hilang. Namun, sebenarnya membuang-buang waktu masih lebih jelek dari kematian. Semoga kita merenungkan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Ketahuilah bahwa menyia-nyiakan waktu lebih jelek dari kematian. Menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu atau membuatmu lalai dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanyalah memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Ramdhani Furniture dan Bengkel Laskandro menerima, mengerjakan meja warkop, pagar pintu tralis, tangga putar stainless steel, kusen aluminium, kitchen set, lemari, dan lain-lain. Sangat baik sekali jika waktu senggang kita diisi dengan ibadah, menghafal kitabullah, mempelajari Islam, dan kegiatan manfaat lainnya. Sebagai tambahan, dalam berolahraga pun hendaklah menjaga amarah, jangan mudah emosi, dan pandai-pandai menjaga lisan dari cacian. Karena sudah barang tentu kita akan mendapatkan perlakuan kasar dari teman bermain, baik disengaja maupun tidak. Namun kita jangan sampai berbalik berlaku kasar. Teruslah berakhlak mulia dan tunjukkan bahwa Anda adalah seorang muslim yang baik, dengan membalas kejelekan malah dengan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak akan dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Quran Surah Al-Fusilat ayat ke-34 sampai 35. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan syaitan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semulanya bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, namun yang mampu melakukan orang yang memiliki kesabaran karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa, sehingga bermain bola pun butuh sikap sabar. Wallahu waliyut taufiq. Nah, pemirsa Daily Sunnah, demikianlah kebersamaan kita pada kali ini. Semoga sajian kami memberikan manfaat serta pencerahan dan pengetahuan untuk Anda sekalian. Semoga pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua untuk selalu taat menjalankan semua perintah dan larangannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel kami, like and share. KSI TV.